Apa sih itu pasar modal? Bagaimana perkembangannya di era digital? Pasar modal merupakan tempat pertemuan antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki kelebihan dana. Pasar modal memiliki dua bagian utama. Yang pertama yaitu pasar primer dan yang kedua adalah pasar sekunder. Pasar primer sendiri yaitu tempat di mana perusahaan memperoleh modal baru dengan menerbitkan saham atau obligasi untuk pertama kalinya. Sementara pasar sekunder adalah tempat di mana instrumen keuangan diperdagangkan setelah mereka diterbitkan di pasar primer. Dinamika pasar modal sangat kompleks dan sulit diprediksi karena melibatkan interaksi antara berbagai faktor yang saling terkait. Analisis pasar menggunakan berbagai alat dan teknik, termasuk analisis fundamental dan teknikal, untuk mencoba memahami dan meramalkan pergerakan pasar. Namun, pergerakan pasar juga sering dipengaruhi oleh faktor-faktor tak terduga dan kejutan pasar yang sulit diprediksi. Di era digital, pasar modal telah mengalami transformasi besar-besaran yang dipicu oleh kemajuan teknologi informasi. Berikut adalah beberapa aspek utama perkembangan pasar modal di era digital. Yang pertama, aksesibilitas yang meningkat. Platform perdagangan online dan aplikasi seluler telah meningkatkan aksesibilitas pasar modal bagi individu-individu biasa. Dulu, perdagangan saham dan investasi seringkali terbatas pada profesional keuangan, tetapi sekarang hampir siapa saja dengan akses internet dapat berpartisipasi untuk melakukan investasi. Yang kedua, perdagangan elektronik. Perdagangan saham secara elektronik telah menggantikan proses manual yang lambat dan kompleks. Sekarang investor dapat melakukan transaksi dengan cepat dan efisien melalui platform online tanpa perlu melalui broker tradisional. Tiga, proliferasi vintage. Perusahaan-perusahaan vintage telah menghadirkan inovasi baru dalam pasar modal seperti robo-advisors, platform crowdfunding, dan pembayaran digital. Ini telah memberikan opsi investasi yang lebih beragam dan memudahkan bagi individu untuk mengelola portofolio mereka. Analisis data dan kecerdasan buatan. Kemajuan dalam analisis data dan kecerdasan buatan telah memungkinkan para investor untuk melakukan analisis pasar yang lebih mendalam dan membuat keputusan investasi yang lebih baik. Algoritma-algoritma canggih dapat mengidentifikasi tren pasar dan peluang investasi potensial dengan lebih cepat dan akurat. Yang kelima, blockchain dan aset kripto. Teknologi blockchain telah memperkenalkan aset kripto dan pasar yang terdesentralisasi. Meskipun masih dalam tahap perkembangan, aset kripto telah menjadi bagian dari portofolio investasi bagi banyak orang, dan teknologi blockchain memiliki potensi untuk mengubah fundamental infrastruktur pasar modal. Yang keenam, regulasi yang berubah. Pemerintah dan lembaga regulator telah beradaptasi dengan perkembangan baru dalam pasar modal digital. Mereka mencoba untuk mengatur teknologi baru seperti blockchain dan aset kripto, sambil memastikan keamanan dan perlindungan investasi. Yang ketujuh, perdagangan otomatis dan algoritma. Perdagangan otomatis dan penggunaan algoritma semakin umum di pasar modal digital. Ini memungkinkan eksekusi perdagangan yang cepat dan efisien, tetapi juga memunculkan berbagai isu terkait dengan volatilitas pasar dan keadilan. Perkembangan pasar modal di era digital telah membawa perubahan besar dalam cara orang berinvestasi, berdagang, dan mengelola risiko keuangan mereka. Meskipun memberikan banyak manfaat baru seperti aksesibilitas yang lebih besar dan inovasi produk, penting juga untuk memahami dan mengelola risiko yang terkait dengan perubahan teknologi dan pasar yang cepat berubah. Memanfaatkan dinamika pasar modal di era digital memerlukan pemahaman mendalam tentang perubahan yang terjadi serta strategi yang tepat untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Berikut beberapa strategi yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama, pendidikan dan pengetahuan. Salah satu kunci sukses dalam pasar modal adalah pemahaman yang kuat tentang investasi dan cara kerja pasar.
Di era digital, sumber daya pendidikan tentang investasi, analisis pasar, dan strategi perdagangan lebih mudah diakses melalui platform online, webinar, blog, dan sumber daya lain. Berinvestasi waktu dan upaya untuk terus memperdalam pengetahuan tentang pasar modal adalah langkah penting. Yang kedua, diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio investasi merupakan strategi yang penting untuk mengurangi risiko di era digital dengan akses mudah ke berbagai jenis instrumen investasi seperti saham, obligasi, reksadana, dan aset kripto. Diversifikasi menjadi lebih mudah dilakukan. Memiliki portofolio yang terdiversifikasi dapat membantu melindungi investasi Anda dan fluktuasi pasar yang ekstrim. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan investasi. Gunakan platform perdagangan online yang canggih untuk eksekusi perdagangan yang cepat dan akurat. Selain itu, manfaatkan alat analisis data dan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi peluang investasi dan mengelola risiko dengan lebih baik. Yang keempat, pengelolaan risiko yang tepat. Pengelolaan risiko adalah kunci keberhasilan dalam investasi. Di era digital di mana volatilitas pasar bisa lebih tinggi dan perdagangan bisa dilakukan dengan cepat, penting untuk memiliki strategi pengelolaan risiko yang solid. Bisa termasuk penggunaan stop loss, order, diversifikasi portofolio, dan manajemen ukuran posisi yang tepat. Yang kelima, memahami sentimen pasar. Di era digital, sentimen pasar bisa berubah dengan cepat karena informasi terbesar lebih cepat melalui media sosial dan platform online lainnya. Memahami sentimen pasar dan bagaimana itu mengaruhi perilaku investor adalah kunci untuk mengambil keputusan investasi yang tepat. Gunakan alat analisis sentimen dan ikuti berita pasar secara terus untuk tetap update. Yang keenam, berinvestasi dalam inovasi. Di era digital, perusahaan-perusahaan yang mampu mengikuti tren teknologi dan berinovasi biasanya memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Berinvestasi dalam saham perusahaan-perusahaan inovatif dan berkinerja baik dalam industri teknologi dan sektor lainnya dapat menjadi strategi yang cerdas untuk jangka panjang.